Kalau pesawat rangkanya nggak bener, itu dia tidak berhasil terbang atau kalau terbang itu berbahaya. Jadi kalau manusia tidak dalam posisi balance, ketika sholat tuh ada yang bahunya naik ke atas, ada yang miring, ada yang seperti ada yang sholat kakinya melintir. Nah, PAZ ini kalau kita ngomong mobil, ya badannya udah di sporing balancing lagi, sehingga badannya nanti dalam titik 0,0 atau dalam normal, tubuh akan self healing. Maka seorang muslim tidak boleh pesimis dalam ikhtiar kesehatan. Facial wash yang tercipta dari proses pendinginan alami berbahan sunnah pilihan, daun bidara, minyak zaitun hingga habatus sauda bersatu padu pada Fit Skin. Kini kamu siap hadapi hari, tampilkan wajah terbaikmu kini dan nanti dengan Fit Skin Facial Wash. Aura wajah segar dan bersemangat bersama Fit Skin Nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Bilal Zainul Mustaqim. Saya dari Klaten, Jawa Tengah. Saya di PAS sebagai co-founder dan saat ini ada di pengelolaan operasional. Nama saya Anjrah Ari Susanto. Tinggalnya di Klaten juga. Sekarang berada di Ayub Camp. Saya di area pendidikan dan kegiatan sehari-hari lebih support ke area marketing untuk branding dan ke quality dari kaitan dengan pelatihan. PAS ini adalah pengobatan akhir zaman. Sebenarnya pengobatan yang fokusnya adalah bagaimana memperbaiki kesetimbangan rangka tubuh. Jadi Ustadz Haris, pengalaman beliau meriset dari banyak sekali penyakit, akhirnya mengerucut kepada badan kita itu di posisi 0,0. Insya Allah daging yang membungkus rangka itu akan dalam kondisi baik, atau kalau bahasa umumnya adalah tidak sakit. Berkaitan dengan PAZ ya, karena saya dari pengobatan tradisional sejak tahun 2005, 2006 gitu. Kalau Pak Bilal, beliau basicnya kepala teknik tambang gitu. Kalau orang menuju sehat itu kan ada banyak cara. Jadi misalnya ada orang meyakini energi seluruh tubuh harus lancar, maka harus dilancarkan energinya. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau mau sehat dia harus memilih makan makanan ini boleh, ini tidak boleh, maka dia memilih makanan itu. Atau ada orang yang mencampur-campur makanan, istilahnya food combining. Ada kalau kamu mau sehat kamu harus puasa. Kalau kamu mau sehat di badannya itu ada darah kotor, silahkan dikeluarkan. Kalau mau sehat badannya jasmani rohani harus bersih, kita dibacakan ayat-ayat. Ada juga yang mengatakan kalau kamu mau sehat tulang belakangmu semuanya harus benar, harus lurus. Nah, kalau PAZ kaitannya dengan apa? Tidak hanya tulang belakang, tapi dia adalah struktur rangka. Contohlah orang terpleset, badannya terpelanting, melintir kalau bahasanya gitu. Itu nanti permasalahan dari pinggang sampai ke atas dia tuh kena. Atau posisi duduk yang tidak tepat, yang itu berkepanjangan, dia badannya membungkuk. Nah, itu nanti misalnya akan muncul asam lambung kah, dadanya sesak. Nah, PAZ ini kalau kita ngomong mobil, ya badannya udah di sporing balancing lagi. Sehingga badannya nanti dalam titik 0,0 atau dalam normal, tubuh akan self healing. Nah, itu yang menjadi dasar keyakinan Pas Al-Kasau. Posisi PAZ di antara pengobatan-pengobatan yang saling melengkapi dan bisa untuk berkolaborasi. Jadi awalnya kurang lebih di tahun 2018 waktu itu ya. 2017 pertama. 2017 akhir itu di kajian Rebunan sekarang namanya, Ustadz Abu Umar Abdillah, itu ada di Klaten. Datang Ustadz Haris. Waktu itu namanya belum PAZ. Ustadz Haris terus mampir, ada kajian. Di situ beliau kenalan. Saya punya metode pengobatan ini gitu kan. Terus habis itu siapa dari jamaah itu yang sakit? Itu hampir semuanya sakit, termasuk saya sendiri. Saya asam urat hampir tiap 2 minggu itu kambuh gitu kan. Bahkan di tas saya itu isinya adalah obat-obat untuk asam urat. Asam urat saya juga kambuh waktu itu. Lagi nyut gitu. Lagi kenceng-kencengnya. Terus langsung dicoba sama Ustadz Haris, ditarik. Terus ada, kalau waktu itu jurusnya adalah engklek gitu ya. Ada satu kaki harus dientak, terus satu kaki ditarik. Pada saat itu sembuh. Dan pada saat ini saya sudah tidak merasakan lagi. Itu pertama kali, terus dicoba Mas Anjrah juga bagian lehernya. Perkenalan awal hanya sampai di situ. Selanjutnya selang beberapa bulan akhirnya ke Klaten lagi, diminta
diminta untuk mengumpulkan 10 orang yang asma, kita kumpulkan ada sekitar 35 dan penyakitnya macam-macam. 2 minggu berikutnya itu disuruh mengumpulkan 100 orang yang sakit asma dan saraf kejepit. Kami kumpulkan ada sekitar 140 dan pada saat itulah awal dari bagaimana keilmuan ini di-share ke publik walaupun namanya belum pengobatan akhir zaman. Jadi Ustadz Haris itu di masa mudanya beliau mengalami sebuah insiden di mana badannya tuh sampai lumpuh gitu. Terus kemudian beliau tuh berjuang, ini badan kayak gini gimana sih? Sampai beliau ngomong sama saya waktu itu, Mas Andra, saya mungkin nggak sampai usia 40 gitu karena beratnya kondisi beliau. Itu beliau berusaha sebenarnya mencari obat untuk dirinya. Itu problem pertama. Yang kedua tuh problem beliau adalah beliau punya anak. Kodoro 2 anak pertama beliau tuh autis. Di Eropa beliau sudah mengupayakan semuanya dengan dokter terbaik, rumah sakit terbaik. Beliau belum puas. Ini gimana sih gitu? Kok masih seperti ini kondisinya? Ini butuh solusi lain. Sampailah ketika di Klaten ketemu dengan kami, itu ilmu hanya melekat di diri beliau. Jadi beliau bertahun-tahun kalau cerita di Belanda mencoba mencari murid untuk menularkan ilmunya tidak berhasil. Dapat 1 murid aja Pak Bilal ya. Nah, ketika ketemu sama kami, saya kebetulan orang tradisional, Pak Bilal juga merasakan manfaat. Ini ilmu luar biasa gitu. Saya sering merasakan nyeri di area dada sini. Saya datang ke rawatan kesehatan, ini gimana? Dicek-cek normal. Normal gimana? Sakit. Sering sakit. Ya, dicek lagi normal, dikasih obat ini, dikasih obat ini. Di akupuntur sudah, herbal sudah. Nah, waktu itu momentum yang aha momen yang saya dapat. 1 jurus, ibaratnya kalau kita katakan 1 krek gitu, pelongnya luar biasa. Nama akhir zaman itu memang tidak lepas dari bagaimana Ustadz Haris dulu waktu setelah ke Belanda ingin mensiarkan ini, itu juga silaturahmi ke beberapa ustadz. Salah satunya adalah Ustadz Usma Zulkifli M. Ali. Beliau terkenal dengan Ustadz akhir zaman. Pengobatan akhir zaman ini juga di beberapa pendekatan yang kita lakukan ini juga relevan. Pertama, tujuan Ustadz Haris itu bahwa pengobatan ini bisa nantinya itu terus-menerus memberikan manfaat bahkan sampai akhir zaman. Dengan metodologi yang ada di PAS ini masih sangat mungkin karena visinya Ustadz Haris sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustadz Haris juga menyampaikan ini juga banyak dari kita yang tidak sadari, kita ini sebenarnya yang saat ini hidup ini berada di akhir zaman, bukan di awal zaman. Bukan di awal zaman karena Nabi kita Rasulullah SAW. Kalau kita itu manusia awal zaman, Nabi kita Nabi Adam. Terus yang ketiga, pengobatan akhir zaman sendiri juga relevan dengan tanpa alat, tanpa obat, tanpa operasi, apalagi naudzubillah tanpa jimat. Anti kesirikan. Anti kesirikan. Pengobatan akhir zaman ini kemudian ada tambahan kata di belakangnya. Maka kita sampaikan yang al-kasau namanya. Ada al-kasau. Nah, al-kasau itu sebenarnya terinspirasi dari surat Al-Mu'minun ya. Fakasawna idomal lahman gitu. Di fase itu beliau membaca Al-Quran, terjemah dari Al-Quran. Beliau mengatakan ini dalam surat Al-Mu'minun ada proses penciptaan manusia. Nah, di salah satu ayatnya fakasawna idomal lahman. Rangka dibungkus dengan daging. Artinya rangka ini akan mempengaruhi efek ke daging. Contoh, ini sudah terbukti di lapangan, Pak. Rangkanya melintir, badan juga semuanya sakit. Tapi ada juga yang misalnya rangkanya tidak melintir, ya belum waktunya sakit. Dan kemudian konsultasi ke salah seorang ustadz di Solo pada waktu itu. Ustadz Haris ketanya ke beliau, bagaimana namanya pas al-kasau ya? Ustadz tersebut sampaikan, ya monggo aja gitu, penamaan gitu. Di masa Pak Habibie mengirim mahasiswa ke luar negeri, beruntung beliau salah satunya yang lolos dan dikirim. Dan beliau mengambil mata kuliah yang sulit gitu, Aeronautical Engineering, struktur dan rangka pesawat. Karena concern Pak Habibie dulu bidang teknologi kaitannya dengan struktur rangka pesawat. Salah satu rangkaian beliau menganalisa, mengkaji gitu. Manusia tidak ubahnya seperti pesawat. Kalau pesawat rangkanya nggak bener, itu dia tidak berhasil terbang atau kalau terbang itu berbahaya. Ketika pada manusia, beliau tuh punya asumsi sama. Jadi kalau manusia tidak dalam posisi balance, ketika sholat tuh ada yang bahunya naik ke atas, ada yang lihat miring, ada yang seperti, ada yang sholat kakinya melintir. Itu kalau ditanya, insya Allah dia punya keluhan sebenarnya. Mau keluhan di area pinggang, mau di belikatnya, mulai di mana, sebenarnya ada. Itu hanya salah satu mula-mula ide ya, latar belakangi bahwa oh ini kalau pesawat itu sampai tidak benar, terbang pun berbahaya. Begitu pada manusia. Setelah selesai di kajian Rembunan itu, kalau ada orang yang bisa meminang ilmu ini, insya Allah ini menjadi amal jariah.
Karena ilmu ini manfaatnya banyak dan masalah kesehatannya juga penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah saya ini kalau dilihat itu banyak orang yang menderita asam urat, tapi hanya gerakan sederhana saja ini selesai. Artinya sebetulnya sembuh yang tidak kembali sakit lagi. Dari biomekanik ini masalahnya ada di kaki kita yang melintir. Tapi kenapa pada saat yang satu ini misalkan kaki saya melintir, Mas Anjal itu enggak, sama-sama makan yang di situ kandungannya purin tinggi, kok yang masalah hanya saya, Mas Anjal enggak? Oh, bahwa ini yang benar-benar menyembuhkan dan tidak kembali sakit. Bahkan sampai sekarang. Bahkan kalau saya misalkan ada rasa nyut-nyut, saya tinggal tarik aja, insya Allah selesai. Terus yang kedua, Ustadz Daris pada waktu kita ngadain pengobatan yang ngumpulin 10 orang asma, terkumpul 35 orang itu pada saat berjalan untuk sholat maghrib itu beliau sempat cerita mendalam sekali, Pak Bilal, saya tadi malam itu mimpi mati. Beliau sampaikan begitu, Bang. Cuman ilmu ini yang membuat pertanyaan yang sangat berat. Saya nggak ingin saya tuh mati, tapi ilmu ini belum tersampaikan ke orang. Ibu saya itu terkena tekanan darah tinggi sampai 260, opnam di rumah sakit Islam. Pada saat itu nggak boleh balik karena pada saat itu diupayakan untuk turun baru sampai 220. Setelah 180 boleh pulang. Akhirnya rawat inap. Selama 6 bulan itu ibu saya direkomendasikan untuk makan obat seharinya itu kurang lebih 16 butir pagi, siang, sore. Pada saat 1 bulan habis, kami harus datang, cek lagi, nebus, makan lagi. Saya berpikir, ini gimana dengan fungsi ginjalnya? Pada saat event momen ada Ustadz Daris, saya bawa ibu saya, hanya dengan gerakan sederhana, kalau sekarang itu dinamakan dengan pisang tekan. Jadi kepalanya agak dianyam begini, ini di atas, terus kakinya itu sambil baring itu, terus suruhan, terus Ustadz Daris tekan bagian kepala sama kaki. Jadi kayak dilawan balik gitu loh. Sampai sekarang ibu saya normal tensinya. Ini sudah 5 tahun. Terus dikasih maintain, untuk maintainnya hanya capas, jalan ala pas, jalan panjang, kakinya panjang, kanan kiri. Kalau tentara langkah tegap maju jalan, tapi lebih luwes. Apa yang Ustadz tadi sampaikan juga di momen pertama itu, Pak Bilal, beliau menyampaikan bahwa beliau buktikan bahwa likulidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan tiap-tiap penyakit sudah Allah turunkan obatnya. Maka seorang muslim tidak boleh pesimis dalam ikhtiar kesehatan. Dia sudah ikhtiar kesana kemari, tapi iman di dadanya, di hatinya itu sudah harus yakin Allah sudah turunkan penyakit, dia tidak boleh putus asa, dia tidak boleh putus asa rahmat Allah dalam mengupayakan kesembuhan. Jadi fa'udha usibat dawa uddai baru bi'idnillahi azza wa jalla. Kalau setiap obat tepat mengenai penyakit akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Dalam penjelasan itu Ustadz tadi sampaikan bahwa obat di sini tidak Allah tentukan. Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit itu bisa disembuh dengan banyak cara. Bahkan dibaca Al-Fatihah, kalau kita kenal ruqyah, itu penyakit bisa sembuh. Di engklek bisa sembuh, dikasih herbal bisa sembuh, di akupuntur bisa sembuh. Hanya memang kalau pas Al-Kaso concernnya spesialisasinya di puring balansin rangka gitu, menormalkan rangka sehingga itu menjadi sarana kesembuhan. Itu batang tubuh keilmuannya pas Al-Kaso gitu. Jadi kami masuk di PAZ itu posisinya pasien sebenarnya. Jadi 2016 ya, itu awal-awal saya kenal dengan dunia olahraga berkuda. Di situ saya berusaha latihan dan di momen itu saya ingat betul itu hari Jumat. Pagi saya datang berangkat latihan. Di sesi latihan itu saya berkuda, kudanya cukup kencang, kudanya belok kiri, saya ke kanan, alias jatuh. Insiden dan qadarullah, waktu itu saya pas tidak pakai helm. Saya jatuh dan kepala dulu ceklek gitu Mas Agung. Pas jatuh itu saya langsung raba. Saya periksa leher saya itu nggak ada yang patah. Nah kalau nggak ada yang patah, saya pikir pasti ya udah nggak apa-apa geser. Sudah saya langsung bersihkan, lukanya kan berdarah, di area pelipis juga berdarah. Terus kemudian saya pulang, kondisinya nggak apa-apa. Tapi begitu saya tidur siang sudah nggak bisa bangun, ngelok badannya, kekunci badannya. Awal itu bangun saya dibangunin sama istri, ke kamar mandi betul harus dipapa, dan sampai akhirnya leher saya dikasih neck collar gitu, dibeginiin Pak. Kemudian saya ronsen dari dokter itu dia bilang ada geser gitu. Itu sakitnya luar biasa, mau gosok gigi mau apapun sakit luar biasa Mas itu. Saya upayakan langsung dengan pengobatan tradisional. Saya nyari dan saya berusaha mulai dipijut dan sebagainya. Alhamdulillah ada progres, tapi belum yang saya mau gitu. Karena itu kalau berjalan itu masih nyeri Pak. Kalau ringkas cerita,
bertemu Ustadz Haris, dan di momen yang tadi sampaikan di waktu pengajian itu sudah progres. Saya selesai untuk masalah leher diterapi 3 kali lagi sama Ustadz Haris. Poin pertama sudah lumayan, tapi masih belum bisa untuk naik kuda. Di kedua saya naik kuda itu kan naik turun mas, begitu turun klub gelap gitu. Jadi saya mau jatuh lagi, itu saya nggak berani. Nah alhamdulillah di poin ketiga sampai hari ini saya sudah berkuda lagi. Dari perspektif Pas Al-Kasau, beliau membuat logika yang sederhana. Sama-sama asam uratnya tinggi, mengapa di kaki? Itu kan purin kalau bahasa kitab awam ya, itu kan beredar ke seluruh tubuh sebenarnya. Kenapa nggak muncul di sikut? Kenapa nggak muncul di sini? Kalau kita ngomong sendi, ini ada sendi kita. Kenapa di sini nggak asam urat gitu? Kenapa asamnya kok rata-rata di area kaki? Karena beliau sampaikan asumsi beliau bahwasanya kaki itu yang paling sering melintir gitu. Sering melintir karena sepak bola, karena misalnya nyangkul tapi posisinya nggak tepat atau kena kepleset insiden gitu. Maka ketika nanti posisi kaki ini dikoreksi, kalau ada satu tulang yang dia itu tidak on position, itu akan mengganggu peredaran dari purin, maka dia ngumpul. Jadi itu sedikit logika tentang asam urat, dan di Pas Al-Kasau dinormalkan rangkanya, dibetul-betulin sendinya, begitu bisa mengalir, maka sebenarnya tubuh akan mengolah purin dan sebagainya dilancar, tidak ada gangguan sehingga tidak muncul asam urat. Itu logika di PAZ ya. Jadi kalau kita masuk visi yang lebih dalam selain juga di pengobatan, apa yang sebenarnya ingin disebar atau yang value apa, visi-visi apa yang mendasari itu? Di awal tahun 2022 ini Pas mulai tidak hanya bicara di masalah kesehatan saja, pengobatan tradisional, Pas sebagai wasilah dakwah. Jadi ini menjadi poin penting sehingga kita bekerja sama dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, ustadz utamanya, termasuk silaturahmi yang kita jalin. Salah satunya kita pilih Hidayatullah sebagai bagian dari kolaborasi yang intens untuk kita bisa kerjasama kaitannya dengan Pas. Hidayatullah itu banyak mencetak dari dai yang akan dikirim ke daerah-daerah yang terluar, terisolir, terpencil, terjauh begitu. Pada saat dai-dai ini ditugaskan di satu tempat yang bisa jadi akses untuk puskesmas nggak ada, bisa jadi obat-obat juga tidak ditemukan gitu, karena kesulitan untuk menjangkau di daerah tersebut, jaraknya juga terbatas, sehingga keilmuan Pas ini sangat diperlukan, sehingga kami membekali beberapa dai-dai Hidayatullah itu dengan pelatihan Pas. Kalau sekarang itulah hampir 1000 dai Hidayatullah itu sudah mendapatkan pelatihan standar normal seperti halnya dengan pastor-pastor yang lain, dan ini benar-benar bergerak. Ini saat ini di daerah-daerah terpelosok itu berkiprah. Beliau bantu kunjungin orang-orang yang punya masalah, punya keluhan. Bahkan kami juga tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah yang muslim itu minoritas ini. Seperti contoh di Bali, di sana ada daya juang. Ternyata dengan Pas Al-Kasau ini bisa digunakan teman-teman untuk berdakwah. Jadi teman-teman Pas Trooper membuat Kriya Sehat yang bisa melayani tidak hanya muslim saja. Hampir setiap provinsi kita harus masuk, termasuk sekarang sudah mulai masuk ke kabupaten-kabupaten yang itu mungkin untuk kita adakan pelatihan. Jadi kalau kita lihat segmen dakwah ini ada banyak yang hari ini kaum muslimin kan semuanya menuju ke kejayaan Islam besok. Nah sebuah kejayaan Islam itu kan kita nggak hanya ngomong masalah ekonomi saja ya, kita nggak ngomong masalah politik, dan tentu masing-masing bidang itu sudah ada master-masternya. Nah Pas Al-Kasau itu mengambil segmen dakwah adalah kita mensupport di pengobatan. Visinya adalah berjuang di ranah kesehatan dengan kemampuan kami untuk mensupport dakwah kaum muslimin secara luas di area kesehatan. Maka dari situ salah satunya adalah kami komitmen betul bagaimana membina kader-kader kami. Itu kita upayakan terus membangun kader. Kaitannya dengan dakwah yang kita kolaborasi sekarang, dari sisi para asatidzah, para syekh, masyekh di Hidayatullah sudah mengisi ilmu syar'i. Kenapa sampai dikatakan di sini cahaya? Bukan tidak ada dokter, jangkaunya ke dokter itu luar biasa jauh. Sebagaimana testimoni seorang sahabat alumni kami di Aceh ya, beliau tempatnya juga 6 jam kalau ke Banda Aceh gitu. Di sana tuh bukan tidak ada dokter Pak, fasilitas kesehatan tuh jauh luar biasa. Sehingga apa? Naudzubillah, masyarakat akhirnya prefer ke dukun misalnya. Nah sebagai seorang dai pasti miris dong melihat ada kaum muslimin tanda kutip dia tidak bisa bantu misalnya, dan dia melihat kaum muslimin datang ke dukun, itu kan tidak benar. Imannya bisa tergadai, tauhidnya bisa tergadai kalau datang ke dukun. Kita hanya jangan ke dukun, tapi sakit. Beliau menyampaikan alhamdulillah ketika kami belajar Pas, kami bisa bantu yang sakit tidak lagi ke dukun. Komitmen PAZ bagaimana kita memberikan pengobatan
pengobatan yang halal, pengobatan yang dia itu selamat secara akidah. Visi Pas Al-Kasau kaitannya dengan pengobatan, ini segmentasi yang dipilih. Termasuk sebenarnya ada dakwah kuda ya. Dia kaitannya dengan kuda ini, ternyata kaum muslimin punya mutiara yang luar biasa. Jadi ada ulama yang terkenal namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, menulis sebuah kitab yang luar biasa, Furusiyyah Al-Muhammadiyah kalau nggak salah. Jadi di situ beliau jelaskan bahwasanya kaum muslimin pada waktu dulu itu bukanlah yang leda-lede ya, tapi beliau olahraga kesatria gitu. Bahkan sahabat Umar bin Khattab menyampaikan, ajarilah anakmu berkuda, memanah dan berenang kan itu. Ustaz Haris juga sampaikan bahwa kuda ini juga bagian yang mesti diperjuangkan untuk apalagi peranan di akhir zaman. Terlebih juga di kuda itu juga menjadi bagian juga di Pas Al-Kasau. Ternyata setelah dikaji Ustaz Haris mengenai biomekanik, ini adalah olahraga yang setimbang, olahraga yang menjaga rangka tubuh itu untuk posisinya 0,0, kanan kirinya imbang. Kuda ini kalau di dunia itu ada 3 golongan. Ada kuda setan, itu adalah kuda-kuda yang ternak dikembangkan untuk jalan-jalan setan, judi dan lain sebagainya. Taruhan. Terus kuda dunia untuk perniagaan. Ini kuda Allah, kuda fisabilillah, kuda yang dilatih ya untuk bagian dari persiapan gitu loh. Ketangkasan diniatkan untuk itu. Kita juga sedang mempersiapkan untuk asatid-asatid yang lain yang punya tertarik kaitannya dengan kuda. Kita tidak serta-merta hanya mengirimkan kuda, kita juga ada edukasi kaitannya dengan bagaimana merawat kuda. Jadi sebelum kita kirimkan, kita silaturahmi, kita lihat bagaimana visi misi ustadz tersebut, visi misi pondok tersebut. Setelah itu oke, kita minta adanya santri yang kita bawa ke Ayub Camp untuk kita berikan pelajaran mengenai merawat kuda. Minimalnya 1 bulan. Setelah itu ada komitmen untuk membuat kandang, ada komitmen untuk menyediakan pakan kuda, karena pakan kuda ini juga tidak murah gitu kan, perawatannya juga tidak mudah. Sehingga ini perlu komitmen bersama. Karena dikatakan dalam kuda kan bahwa di dalam ubun-ubunnya ada keberkahan sampai hari kiamat. Artinya ini hewan yang berkah, dan kita mengimani kuda nanti di akhir zaman akan dipakai sebagai sarana transportasi dalam hal berjuang di jalan Allah. Dan ada juga ayat dikatakan bahwasanya dan tambatkanlah kuda-kuda fisabilillah. Itu ayat juga nyuruh kaum muslimin kan harusnya. Semoga dari situ kita bisa betul-betul menjadikan kita tuh punya amal yang long term, yang sampai akhir zaman nanti. Pas Al-Kasau itu harapan. Jadi harapan yang bisa jadi untuk teman-teman yang punya visi bagaimana hidup itu back to nature. Nah, pas ini melengkapi. Manusia untuk sehat itu pilihan. Mau pakai cara apapun itu pilihan. Dan Allah sebagai rahmatnya, mau pakai jalur medis, mau pakai jalur tradisional, itu adalah rahmatnya. Dan pas ini harapan gitu. Dan kita punya visi yang teman-teman itu bisa, ketika setuju, bisa kita dukung, bisa kita kerjakan sama-sama. Kayak tadi Pas Troopers seorang dai dengan metode pengobatan yang lain, kita juga siap untuk saling sinergi dan kolaborasi. Jadi peran-peran yang sekarang ini luas ya, yang ada di dakwah, mari kita berlomba-lomba untuk mengisi. Tentunya Pas Al-Kasau tidak lepas dari kekurangan ya Pak. Yang ini kita juga menjadi PR untuk kader-kader supaya kita buat semakin terampil, dan kaitannya dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat juga kita terus concern untuk diperbaiki gitu. Tentunya dengan segala kekurangan yang ada, kami juga ada nilai lebih yang semoga itu bisa diterima oleh kaum muslimin secara luas. Bagi saya Pas Al-Kasau itu adalah sederhana dan menjadikan lifestyle kita lebih baik dari waktu ke waktu. Karena dengan gerakan yang sederhana saja, dengan jalan yang merubah dari langkah pendek menjadi langkah panjang, ini akan menjaga kesehatan kita untuk lebih baik. Apalagi visi panjang daripada Pas Al-Kasau, satu rumah satu Pas Trooper, itu adalah sebuah keniscayaan. Saya Bilal Dan saya Anjrah dari Pas Al-Kasau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.